Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pembelajaran aplikasi Atlas bagian ketiga. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengisi indeks A210 sampai dengan 240. Jadi di dalam bagian ini kita akan belajar terkait dengan materi atas awal, prosedur analitis awal, pemahaman entitas, sampai dengan inherent risk. Oke, bagian yang pertama yaitu indeks A210 yaitu materialitas awal. Materialitas awal itu yaitu terkait dengan bagaimana kita menentukan adanya suatu kesalahan saji itu apakah hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan atau tidak. Nah, namun sebelum kita mengisi indeks ini, kita harus memastikan dahulu indeks D100 yaitu terkait dengan data laporan keuangan itu sudah terisi dengan lengkap. Jadi mungkin teman-teman bisa mengecek kembali tutorial di video sebelumnya terkait dengan pengisian indeks D100. Jadi di dalam D100 itu harus balance semua ya, baik neraca maupun EBT-nya ya. Kalau misalnya belum balance atau masih ada cek input data, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati dan memperhatikan step-step di dalam tutorial. Jadi biar angka yang ada di dalam indeks D100 itu sudah balance. Kemudian tidak lupa juga kita flashback dulu ya sebentar ke dalam tata cara pengisian input laporan keuangan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kita ke indeks D100. Nah, di dalam ini kemarin itu saya tidak sempat menyajikan tata cara pembukuan sebelum masuk ke dalam pengisian template. Jadi di dalam des awal itu ada tanggal-tanggal yang harus diisi. Jadi awal pembukuan, periode entry periode berjalan, sampai dengan periode perbandingan. Jadi ini harus diisi lengkap dulu tanggal-tanggal ini sesuai dengan soal untuk mengisi ke indeks-indeks selanjutnya. Nah, jadi untuk ini sesuai dengan soal itu, untuk awal pembukuan 1 Januari 2017, interim 30 Juni. Ini di dalam soal tidak ada, tapi tidak apa-apa, tetap diisi aja. Meskipun nanti di dalam D100-nya itu tetap dikosongkan ya. Yang diisi itu nanti hanya di periode berjalan dan periode perbandingnya itu 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Oke, kita lihat kembali D100-nya itu. Nah, ini harus sudah tidak ada di dalam kotak peringatan itu tidak ada peringatan apapun. Kayak misalnya nama akun ganda atau nomor tidak standar dan lain-lain harus sudah tidak ada. Kemudian di dalam cek, tabel cek dan cek EBT dan cek neraca itu harus sudah balance semua. Jadi antara neraca saldo tahun berjalan dengan perhitungan EBT itu harus sudah sama ya. Jadi kalau di sini masih ada cek input, kayak misalnya ada kesalahan, misalnya di sini kosong. Nah, ini kan ada cek kembali input data. Nah, ini berarti harus dicek ulang nih sehingga angkanya itu harus sudah balance. Karena kalau tidak balance itu tidak akan muncul di dalam indeks-indeks selanjutnya. Kayak misalnya untuk dalam kita menghitung working trial balance, ketika ininya masih belum balance, maka di dalam indeks yang selanjutnya itu di WTB maupun di penghitungan jurnal penyesuaian itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Kemudian pastikan dulu ini harus sudah balance semua. Oke, kalau misalnya sudah balance, baru kita bisa lanjut ke dalam indeks yang selanjutnya.
Ya, kita kembali ke slide. Nah, setelah kita memastikan bahwa D100-nya itu sudah lengkap dan balance, kita kemudian menuju ke indeks 2A210, yaitu menentukan overall materiality, performer materiality, specific materiality, dan tolerable error. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat kembali ke dalam textbook terkait dengan pengertian-pengertian dari hal-hal tersebut. Jadi apa itu overall materiality, performance materiality, specific materiality, dan tolerable error. Jadi semua hal tersebut itu terkait dengan kewajaran salah saji, apakah hal tersebut mengganggu kewajaran atau tidak. Jadi seluruh hal tersebut itu bermuara kepada hal tersebut. Nah, itu nanti bermuaranya itu kepada opini yang akan kita berikan. Kalau misalnya salah saji tersebut melebihi tolerable error, maka akan ada pengecualian atau ada mempengaruhi kewajaran dari penyajian laporan keuangan. Atau kalau misalnya dia melebihi performance materiality, maka hal tersebut laporan keuangan tersebut bisa adverse atau tidak wajar. Nah, kemudian di dalam menentukan OM, PM, SM, dan TE itu kita bisa mengacu kepada soal, kalau misalnya soalnya menentukan lain, atau kalau misalnya tidak ada, maka kita mengacu kepada perlakuan yang berterima umum atau rule of thumb. Jadi misalnya kalau kita mengacunya itu kepada total aset, maka berapa persen dari total aset. Kalau misalnya kita mengacunya kepada nilai penjualan atau pendapatan, maka berapa persen. Nah, itu sudah ada best practice-nya di dalam textbook. Oke, kita setelah nanti di dalam indeks tersebut, kita nanti hanya mengisi saja sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Kita tinggal drop down pilihan-pilihan, kemudian kalau misalnya tabelnya itu warnanya coklat, maka kita isi sesuai dengan manual petunjuk. Kemudian kita tinggal menentukan prestasinya berapa dan sebagainya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja praktek ke dalam aplikasi Atlasnya langsung. Ya. Nah, ini dia. Jadi, ini ada di dalam risk assessment, masih di dalam tahap perencanaan ya, teman-teman. Nah, ini ada A210. Ya. Nah, ini saya sudah isi seluruhnya. Tapi nanti teman-teman yang pertama harus dilakukan itu adalah memilih periode saldo. Karena yang akan kita audit itu adalah tahun buku 2017, maka kita pilih tahun 2017. Nah, ini berkaitan dengan pengisian di indeks D100 tadi ya. Kalau misalnya kita tidak lengkap atau masih belum balance, maka otomatis ini tidak akan muncul. Ini pilihan-pilihan ini tidak akan muncul. Misalnya kita pilih, nah ini kan kosong nih. Ini otomatis tidak akan muncul. Nah, kemudian pilih ini. Pokoknya yang hijau berarti drop down pilihan. Ini harus dipilih semua ya, teman-teman. Jadi, yang pertama terkait dengan periode saldo, yang kedua kondisi entitasnya apakah normal atau tidak. Kalau misalnya tidak ada keterangan apa-apa, kita pilih saja entitas normal. Kemudian, nah di sini ada guidance terkait dengan penentuan persentase basis penentuan overall materiality-nya itu kita mengambilnya itu dari mana. Kalau misalnya dari pendapatan atau beban, ambil 1-3%, equity 3-5%, aset 1-3%. Nah, ini kita bebas menentukan selama tidak diatur di dalam soal. Kecuali memang di dalam soal itu sudah diatur, misalnya penentuan material itu berdasarkan apa, dan persentasenya itu berapa. Nah, kalau misalnya tidak diatur, kita bisa membuat asumsi-asumsi aja. Misalnya kalau saya itu memilihnya itu acuannya itu berdasarkan dari total aset. Nah, total aset. Nah, di sini kan penentuan materi keseluruhan itu acuan saldonya itu saldo yang mana. Nah, ini
banyak nih, ada aset bersih, pendapatan, dan lain-lain. Nah, saya mengambilnya total aset itu sebesar 12 miliar. Nah, ini mau berapa persen nih? Nah, kita mengacu kepada eh, ini. Jadi, misalnya kita ambil 7% atau boleh juga misalnya kita ambil aja 3%. Nah, di sini ada pertimbangan profesional memilih acuan. Kenapa kita mengambil aset? Nah, kalau aset itu memang nilainya itu relatif stabil, jadi tidak berubah-ubah sehingga bisa antar waktu itu bisa diperbandingkan untuk kedepannya. Kemudian terkait dengan materi atas pelaksanaan, nah di sini sudah ada range-nya 50-80%. Nah, saya ambil 50%. Nah, ini juga bisa dirubah nih, yang tadi 7% atau mau 5% juga, mau 3% boleh. Yang penting itu ada acuannya. Selama di dalam soal itu tidak disebutkan. Tapi kalau misalnya disebutkan di soalnya sudah ada, ya kita mengacu kepada soal. Nah, tapi karena di soal itu tidak disebutkan secara jelas, maka kita bisa bebas selama kita mengacu kepada textbook yang valid ya. Kemudian setelah kita menentukan performance materiality, yaitu sebesar 50 sampai dengan 80% dari overall materiality, kita ambil aja 50%. Nah, ini angka di bawahnya itu rupiahnya itu sudah otomatis ya, teman-teman. Nah, kemudian argumentasinya itu apa? Jadi dengan hanya 50% itu sudah cukup dapat mewakili populasi. Kemudian terkait dengan TE atau tolerable error atau nilai yang tidak perlu dikoreksi, yaitu 3-5% dari performance materiality, yaitu 5% kali 450 juta. Pertimbangan profesional itu apa? Jadi ini bisa kita menggali dari textbook yang sudah ada, misalnya itu sudah cukup mewakili dari populasi. Nah, kemudian setelah kita menentukan OM, PM, dan TE, kemudian kita menentukan SM atau Specific Materiality, yaitu akun apa saja yang kita itu menentukan materialitas per akun. Jadi ada akun-akun yang menurut kita itu beresiko tinggi sehingga kita harus menentukan materialitas masing-masing akun tersebut gitu. Jadi setelah kita mengisi dari nomor 1 sampai dengan 11, kemudian kita menuju ke indeks selanjutnya, yaitu menentukan specific materiality. Nah, di sini kita memilih kita mau berdasarkan acuan yang mana. Sebenarnya sama aja, jadi kita mengacu saja kepada overall materiality. Jadi, nah nanti dari overall materiality itu kita tentukan dulu akun mana saja yang menurut kita itu beresiko tinggi atau kita harus menentukan spesifik materiality-nya. Nah, yang biasanya yang berdasarkan benchmark ataupun textbook yang sudah ada, yang biasanya ada itu yang pertama itu pasti kas ya. Kas itu kenapa? Jadi karena itu memang mempunyai transaksi yang rutin ya. Jadi apapun penjualan, pembelian itu kan menggunakan cash ya. Jadi kita harus menentukan spesifik materiality-nya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan trade receivable atau piutang dagang. Nah, ini juga terkait dengan nilainya yang cukup signifikan dan rutin juga ya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu uang muka. Uang muka itu terkait dengan uang yang sudah kita keluarkan. Jadi bagaimana kita mengelola resiko tersebut sehingga kita harus menentukan specific materiality. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan inventory. Nah, itu udah jelas juga ya, inventory itu terkait dengan adanya risiko penyimpanan, kemudian pembeliannya juga seperti apa. Nah, ini kita menentukan specific materiality-nya. Nah, kemudian berapa sih nilainya? Nah, nilai dari specific materiality-nya itu kita mengacu kepada overall materiality, yaitu sebesar 20% dan untuk PM kalau dari persentase dari performance materiality itu hanya 5% dari performance materiality. Nah, angka ini berasal dari mana? Nah, ini berdasarkan dari textbook yang saya baca ya, teman-teman. Jadi kita tentukan saja ini ada 20% dari OM dan untuk spesifik PM-nya itu hanya 5% dari PM. Nah, nanti setelah kita mengisi ini yang
sel warna coklat ini kita nanti secara otomatis sudah terisi ya teman-teman. Yang pertama ini terkait dengan saldo per 31 Desember 2017, ini sudah terisi otomatis dengan syarat tadi ya. Jadi yang D100-nya itu sudah diisi dengan balance dan lengkap ya. Kemudian nanti di sininya juga mapping setelah mempertimbangkan spek material itu juga sudah otomatis juga ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengisi secara manual. Nah, setelah kita mengisi yang warna hijau dan warna coklat ini, kita bisa kembali ke indeks yang tadi ya, 210. Nah, setelah kita menentukan specific materiality, nah nanti sudah ada keterangan di sininya nih. Kesimpulan. Oh ya, sorry. Tadi sebelum kita mengklik ke dalam specific materiality, kita harus mencentang dulu ini nih. Apakah terdapat pertimbangan penentuan specific materiality. Kalau misalnya tidak dicentang ini, otomatis si pilihan itu tidak ada ya. Jadi nanti kita centang dulu, kemudian kita klik ke sini. Nah, setelah ke sini, setelah kita isi secara lengkap, otomatis nanti di sini ada pilihan spesifik, ada kesimpulan bahwa specific materiality telah ditentukan. Kemudian setelah kita mengisi semuanya, ini sudah diisi, otomatis status KKP-nya itu komplit. Maka sudah cukup, sudah selesai. Bisa juga teman-teman nanti diisi ini juga nih, disiapkan oleh siapa, misalnya oleh anggota tim, kemudian dimulainya kapan, selesainya kapan, kemudian direview oleh siapa, ini boleh dilengkapin. Tetapi yang wajib diisi itu adalah yang warna hijau, kemudian yang warna coklat. Nah, di sini ada juga nih, ada uraian atau berapa persennya itu. Nah, di sini ada lainnya nih. Nih lainnya itu kalau misalnya di dalam soal itu ada misalnya berdasarkan di luar yang list dari 1 sampai 7 ini, misalnya berdasarkan jumlah piutang misalkan sebesar berapa. Nah, ini biasanya kalau di soal yang pernah saya temuin itu ada. Jadi misalnya sebesar 800 juta misalkan, berapa persen? Nah, 3% misalkan seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam soal tidak ada ya tidak perlu diisi. Oke, saya kira cukup ya untuk indeks A210. Untuk A220 sampai 240 kita akan lanjutkan di dalam part 2-nya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.